Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Study with Pandu. Nah, di video kali ini aku mau nyoba jelasin materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Tentu materi ini sudah sangat umum di kehidupan kita ya. Terlebih lagi, materi ini juga pernah diajarkan oleh guru kita pada waktu kita masih di bangku SD ataupun SMP mungkin. Nah, soal-soal tentang materi ini seringkali keluar pada waktu ujian atau tes nih, seperti halnya UTBK, kemudian ujian masuk perguruan tinggi kedinasan, ataupun ujian untuk seleksi CPNS. Oleh karena itu, video ini aku buat agar kita semuanya bisa sama-sama paham nih tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu secara lebih dalam lagi. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa masuk ke teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke materi utama. Seperti yang kita tahu pada umumnya, hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu itu bisa kita tuliskan seperti ini. V sama dengan S per T, di mana V ini adalah kecepatan, kemudian S ini adalah jarak, dan T ini adalah waktu. Apabila kita ingin mencari jarak, berarti tinggal kita naikkan saja nih T-nya. Berarti S sama dengan V dikali T, ataupun saat kita ingin mencari T atau waktu, itu berarti tinggal kita ganti saja dengan V. Berarti S per V, seperti itu ya. Tapi untuk video kali ini aku nggak bakal ngebahas materi basic tentang ini ya. Tapi aku bakal ngebahas beberapa kasus yang umumnya muncul pada soal ataupun ujian yang ada kaitannya dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang pertama itu adalah kasus tentang orang yang menunggu. Kemudian yang kedua itu adalah kasus tentang orang yang berpapasan. Dan yang ketiga adalah kasus tentang orang yang saling susul menyusul. Nah, bakal seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir ya. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasus orang yang menunggu. Biasanya, untuk kasus yang pertama ini itu ditandai dengan adanya dua orang yang saling berangkat bersama, tapi kecepatan orang yang kedua itu lebih besar daripada kecepatan orang yang pertama. Dan yang ditanyakan itu biasanya waktu tunggunya. Untuk rumusnya bisa aku tuliskan jadi seperti ini nih. T tunggu itu adalah selisih jarak dibagi dengan kecepatan orang yang ditunggu. Nah, seperti ini rumusnya. Penerapan ke soalnya gimana nih, Mas? Oke, kita langsung lanjut ke soal aja ya, biar kita paham apa yang dimaksud dengan rumus ini. Di sini Rizda naik sepeda dari kota Jogja ke kota Solo yang berjarak 65 km dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Sedangkan Marta juga bersepeda dari kota yang sama dengan kecepatan 25 km per jam. Mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan dan setelah menempuh perjalanan 2 jam, Rizda beristirahat sambil menunggu si Marta. Berapa lama Rizda menunggu Marta? Langkah yang perlu kita lakukan itu adalah mencari jarak yang telah ditempuh oleh si Rizda maupun si Marta. Di sini jarak yang ditempuh si Rizda itu berarti V Rizda dikali dengan T. V Rizda-nya di sini ada 30 dikali dengan 2 jam, ketemulah 60 km. Dan jarak yang telah ditempuh oleh si Marta atau SN itu adalah V Marta dikali dengan waktu tempuh, yaitu 25 km per jam dikali dengan 2, ketemulah 50 km. Nah, setelah kita tahu jarak yang telah ditempuh oleh si Rizda maupun si Marta, kita tinggal masukin aja nih ke rumus T tunggu tadi. Rumusnya tadi kan selisih jarak dibagi dengan kecepatan orang yang ditunggu. Di sini yang ditunggu adalah si Marta ya. V Marta.
Selisih jaraknya berarti 60 dikurangi 50 dibagi dengan V si Martha yaitu 25 km per jam. Ketemulah 10 per 25. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5 jam. Bisa kita ubah ke menit nih, tinggal dikali 60 menit. Ketemulah berarti ini 14 dikali 2, 28 menit. Seperti itulah cara untuk mencari waktu tunggu. Berarti di sini si Rizda ini menunggu si Martha selama 28 menit. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kasus orang yang kedua, yaitu kasus orang yang berpapasan. Sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin kita sama-sama paham dulu nih tentang konsep dasar orang yang berpapasan. Orang yang berpapasan itu kan berarti seperti ini ya. Ada orang yang berangkat dari kota A menuju kota B misal, seperti ini. Kemudian ada juga nih orang yang berangkat dari kota B menuju kota A. Jadi seperti ini. Di sini bisa kita tuliskan jarak dari kota A menuju kota B itu adalah S total. Dan jarak dari kota A sampai ke titik temu ini itu adalah SA. Dan jarak dari kota B ke titik temu itu adalah SB. Di sini bisa kita pahami ya bahwasanya S total itu sama dengan SA ditambah SB. SA di sini bisa kita tulis VA dengan TA ditambah dengan VB dikali dengan TB. Jadi untuk konsep dasarnya seperti ini teman-teman. Dari konsep dasar ini nanti kita bisa tahu dan bisa paham ada beberapa pengembangan lagi, yaitu ada orang yang berangkat sama dan juga orang yang berangkatnya itu beda. Untuk rumus yang berangkat sama itu cara cepatnya itu seperti ini nih. T papas itu sama dengan jarak total dibagi dengan VA plus VB. Nah, ini cara cepatnya nih ya teman-teman. Untuk orang yang berangkatnya sama. Kemudian untuk orang yang berangkatnya beda, itu juga ada rumusnya sendiri nih, yaitu T papas sama dengan jarak total dikurangi dengan selisih tinggal dibagi dengan VA plus VB. Nah, ini rumus cepatnya nih teman-teman. Tapi di sini aku nggak berharap kalian untuk langsung hafalin rumus cepatnya ini ya. Aku ingin kalian hafalin atau pahami dulu tentang konsep dasarnya ini. Menurutku percuma juga sih kalau kalian itu langsung nerapin cara cepatnya ini tanpa tahu konsep dasarnya. Itu bakal sia-sia sih. Jadi baiknya kita pahami konsep dasarnya ini dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya, biar kita bisa langsung nerapin rumus-rumus yang ada di sini. Di sini contoh yang pertama itu adalah contoh orang yang waktu berangkatnya sama. Jarak kota Jogja sampai kota Malang itu adalah 350 km. Dedi berangkat dari kota Jogja ke kota Malang pada pukul 6 dengan mobil yang kecepatannya 60 km per jam. Pada waktu dan rute yang sama, Arif berangkat dari kota Malang menuju kota Jogja dengan mengendarai mobil yang kecepatannya 80 km per jam. Pada pukul berapa keduanya berpapasan? Nah, di sini bisa kita tahu, kalau untuk orang yang berpapasan, berarti tadi kan konsep dasarnya kan seperti ini nih. S total sama dengan SA plus SB. S totalnya di sini ada berapa? Ada total jarak dari kota Jogja ke kota Malang, yaitu 350. Bisa kita tulis 350 sama dengan SA. SA ini bisa kita tulis jadi kecepatan A dikali waktu A. Ditambah dengan VB dikali TB. Bisa kita tulis seperti ini, 350 sama dengan kecepatannya si A. Berapa nih? Kecepatannya si A,
VA itu berarti 60. Dikali dengan T ditambah dengan VB 80 dikali T. Kenapa T-nya sama? Karena waktu berangkat mereka di sini sama. Di sini ada kata ini ya, waktu dan rute yang sama. Jadi setelah kita tahu, kita bisa tulis seperti ini dan kita langsung cari aja nih. 350 sama dengan 60 ditambah 80 itu 140T. Nolnya bisa kita hilangkan, ketemulah T sama dengan 35 dibagi 14, sama-sama dibagi 7, sisa 5, sisa 2. Berarti T sama dengan 2,5 jam. Jadi pada pukul berapa mereka berpapasan, berarti tinggal kita tambahkan ke waktu yang ini ya, ke waktu yang 6. Berarti 0600 ditambah 2,5 jam. Ketemulah 08.30. Jadi pada waktu inilah mereka berpapasan. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu contoh orang yang berpapasan tapi waktu berangkatnya berbeda. Di sini ada Vivi yang berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 159 km pada pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatannya 48 km per jam. Sedangkan Devi berangkat dari kota B menuju kota A dengan sepeda motor yang kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Jika Devi berangkat 30 menit setelah perjalanan Vivi, pada pukul berapakah mereka berpapasan? Untuk soal seperti ini, kita tetap berpacu pada konsep dasar ya. Kalau orang yang berpapasan, itu berarti S total sama dengan SA ditambah SB. S totalnya di sini ada 159 km sama dengan VA kali TA plus VB kali TB. 159 sama dengan VA, kecepatannya si Vivi, yaitu 48. Dikali dengan T plus setengah. Nah, dari mana T plus setengah ini nih? Karena tadi ini ada diksi atau kalimat ini. Jika Devi berangkat 30 menit setelah perjalanan Vivi, berarti kan maknanya si Vivi ini sudah jalan 30 menit duluan nih. Paham kan? Oleh karena itu, di sini aku tulis T plus setengah. Setengah ini aku dapat karena 30 menit itu sama dengan setengah jam. Gitu ya. Kemudian kita lanjut, ditambah dengan VB, kecepatannya si Devi itu 60 dikali dengan T. 159 sama dengan 48T plus 24 plus 60T. 159 kurangi 24 itu berarti 135 sama dengan 108T. Ketemulah T sama dengan 135 dibagi 108. Ini bisa kita bagi 9. Ini sisa 15, kemudian ini sisa 12. Bisa kita bagi 3 lagi ya. Ini sisa 5, sisa 4. Nah, ketemulah 5/4 jam. Kalau kita jadikan menit, berarti tinggal kita kali 60 menit. Ketemulah 15 dikali 5 itu 75 menit. Atau 1 jam 15 menit. Sejak kapan? Sejak waktunya si yang kedua ini. Sejak waktunya si Devi. Nah, karena Devi tadi berangkat 30 menit setelah Vivi, berarti 7.30 ditambah 30 jam 8 ditambah dengan 1 jam 15 menit. Jadi, waktu mereka berpapasan itu adalah jam 9.15 menit. Jadi, seperti ini teman-teman. Untuk mencari waktu berpapasan dengan orang yang berangkatnya itu beda. Beda waktu maksudnya. Oke, untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus orang yang menyusul. Seperti halnya kasus orang yang saling berpapasan tadi, kita pahami dulu konsepnya.
Di sini kalau orang susul menyusul, berarti kan seperti ini nih ya. Ada si A berangkat duluan. Kemudian ada si B yang kecepatannya lebih besar daripada si A yang berangkat. Dan katakan misalnya mereka akan bertemu di sini nih, di titik ini ya. Di sini bisa kita tulis jarak dari titik A ke titik B ini adalah ini, S total. Dan pada suatu waktu, SA ini bakal bertemu si B atau disusul oleh si B di titik sini. Dan si B ini atau SB ini bakal menyusul si A di titik ini. Jadi bisa kita tulis nih, SA itu sama dengan SB karena jaraknya sama ya, dari sini ke sini. VA dikali TA sama dengan VB dikali TB. Nah, ini untuk konsep dasarnya ya teman-teman. Aku mohon teman-teman bisa mahamin konsepnya ini terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, biar kita bisa lebih paham dan lebih enak aja ngerjain soalnya. Oke, di sini ada Dedi dan Wira yang berangkat dari kota A ke kota B. Jika Dedi berangkat dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan Wira berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Dedi berangkat 20 menit lebih dahulu dibandingkan Wira. Jika Wira berangkat pada pukul 8, maka berapakah atau pukul berapakah Wira akan menyusul Dedi? Di sini bisa kita tulis SA sama dengan SB. SA di sini VA dikali TA sama dengan VB dikali TB. Kecepatan orang yang pertama, yaitu kecepatan si Dedi, itu adalah 60 km per jam. Kemudian T-nya itu di plus 1 per 3. Dari mana 1 per 3? Karena si Dedi ini berangkat 20 menit lebih dahulu. Maknanya kan berarti si Dedi ini sudah jalan 20 menit duluan ya. Terus kenapa 1 per 3 mas? Karena 20 menit itu kan sama dengan 1 per 3 jam. Jadi di sini bisa aku tulis T plus 1 per 3 gitu ya. Kemudian kecepatan untuk orang B itu adalah 70 km per jam dikali dengan T. Bisa kita tulis 60T plus 20 sama dengan 70T. 10T sama dengan 20 dan ketemulah T sama dengan 2 jam. Seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita tambahkan ke waktu yang ini nih. 0800 ditambah dengan 2 jam. Yaitu pada pukul 10 tepat. Nah, seperti ini teman-teman untuk menghitung waktu orang yang saling susul-menyusul. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video materi dan video pembahasan soal yang lain. Oke, cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.